Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Perubahan formasi menjadi 3 back membuat tim Sergio Conceição lebih solid dalam bertahan. Quotidiano Sportivo menuliskan bahwa Conceição mengonfirmasi dia memilih menggunakan formasi 3-4-3 karena dibutuhkan oleh tim dan itu bukanlah keinginan sang pelatih. Pada laga-laga sebelumnya, pertahanan Milan sangat mudah diekspos oleh lawan dan bahkan mereka tidak jarang melakukan kesalahan besar yang mengakibatkan gawang dalam bahaya. Geoffrey Moncada menjelaskan pendapatnya tentang pekerjaan sang pelatih di tempat latihan saat berbicara kepada DAZN dengan mengatakan, "Kami sangat senang dengan Conceição, dia membawa metodologi dan intensitas," ungkapnya. Sementara itu, Milan sendiri masih terjebak di posisi ke-9 klasemen Serie A. Meskipun begitu, mereka masih memiliki peluang besar untuk memenangkan gelar Coppa Italia di Roma dan secara otomatis lolos ke Liga Eropa. Peningkatan performa yang dialami AC Milan dalam beberapa pekan terakhir memunculkan rumor kemungkinan Sergio Conceição bisa bertahan di San Siro musim depan. Corriere della Sera melaporkan Conceição telah melakukan percakapan yang intens dengan Zlatan Ibrahimovic di lapangan setelah pertandingan melawan Venezia dan sang pelatih kemudian berbicara kepada media dengan mengatakan, "Apa yang akan terjadi pada saya, Allegri atau orang lain tidak menjadi urusan saya. Dalam sebulan ke depan saya akan memberitahu Anda apa yang saya inginkan. Ada kemungkinan bahwa saya juga memiliki rencana lain seperti berlibur ke Algarve selama 10 tahun." Ungkapnya. Surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa klub tetap akan melakukan perubahan terlepas dari apapun hasil di Coppa Italia melawan Bologna, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelatih Portugal itu bisa saja mengundurkan diri. Santiago Gimenez telah kembali membuka keran gol setelah puasa selama 2 bulan lamanya saat mencetak gol di penghujung pertandingan melawan Venezia. Calciomercato.com mengatakan bahwa Gimenez telah mengalami paceklik gol setelah gol terakhirnya ke gawang Feyenoord di Liga Champions. Penyerang Meksiko itu akhirnya mengakhiri puasa gol dengan mencetak gol saat berkunjung ke markas Venezia. Sergio Conceição hanya memberikan total 7 menit waktu bermain setelah dia kembali dari cedera pinggang. Hal itu tentu menunjukkan bahwa dia bukan striker utama AC Milan lagi saat ini setelah sang pelatih lebih suka menggunakan Luka Jovic sebagai ujung tombak. Namun Sempre Milan mengatakan bahwa Santi akan menjadi striker era baru Rossoneri dan dia akan melampaui Jovic, Abraham atau mungkin striker baru yang bisa saja tiba. Sejauh ini Diavolo tetap menunjukkan kepercayaan penuh mereka terhadap Gimenez. Momen lucu tertangkap kamera saat Jay Itzes dijewer oleh Tiani Render saat keduanya berhadapan akhir pekan lalu. AC Milan sukses mencuri 3 poin dari markas Venezia setelah Rossoneri menumbangkan tuan rumah dengan skor 0-2 pada lanjutan Serie A akhir pekan lalu. 2 gol Milan diciptakan oleh Christian Pulisic pada awal babak pertama dan gol penutup dari Santiago Gimenez menjelang akhir peluit panjang. Dalam pertandingan tersebut tertangkap momen lucu yang melibatkan Itzes dan Reinders. Gelandang Milan berdarah Maluku itu tertangkap kamera menjewer telinga bek tengah timnas Indonesia itu. Insiden itu tertangkap kamera saat Itzes dan para pemain Venezia mendekati wasit untuk melakukan protes, namun tiba-tiba Reinders mendekati dan menjewer Itzes yang sibuk melayangkan protes kepada wasit. Meskipun begitu, keduanya terlihat sangat akrab bahkan setelah pertandingan. Selain itu, tingkah lucu Reinders viral di media sosial dan mendapat berbagai komentar unik dari para netizen Indonesia. Telah muncul informasi terkait tiket untuk laga final Coppa Italia yang mempertemukan AC Milan dan Bologna di Stadion Olimpico. Final Coppa Italia akan digelar pada 15 Mei 2025 di Roma. Rossoneri mengamankan satu tempat di final setelah membenamkan Inter dengan agregat 4-1 di semifinal, sedangkan di sisi lain Bologna mencukur Empoli dengan agregat 5-1. Pendukung Milan akan mengisi sisi selatan yaitu Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario sisi selatan dan selatan Tribuna Tevere, sedangkan para pendukung Bologna akan menempati sisi Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario Nord, dan Tribuna Tevere Nord. Berikut informasi mengenai kategori dan harga dari setiap tiket yang telah resmi diumumkan oleh pihak penyelenggara. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Christian Mosquera santer dikabarkan menjadi target utama AC Milan, tetapi tampaknya sekarang mereka dapat saingan berat dari klub Spanyol. Bek Spanyol itu menjadi incaran Milan pada musim dingin lalu, tetapi sekarang mereka tidak sendirian dalam perburuan bek Valencia itu. Relevo melaporkan bahwa ada banyak klub yang tertarik kepadanya menjelang jendela musim panas dibuka. Rossoneri mendapat ancaman dari Atletico Madrid yang juga sangat ingin mendatangkannya. Matteo Moretto pun menyatakan bahwa klub Spanyol itu lebih mungkin mendapatkan sang pemain setelah Mosquera lebih memilih untuk bertahan di Spanyol.
Muncul beberapa berita terkait para pemain AC Milan yang mengalami cedera saat mereka sukses mencuri 3 poin dari markas Venezia. Gianluca Di Marzio mengingatkan bahwa Luka Jovic tidak jadi bermain melawan Venezia karena mengalami cedera. Striker Serbia itu awalnya akan tampil sebagai starter, kemudian harus digantikan Tammy Abraham karena Jovic mengalami masalah pada punggung. Jovic mengalami masalah punggung yang akut, tetapi itu bukanlah masalah serius. Saat ini dia masih dalam pemeriksaan dari para tim medis dan Jovic diharapkan dapat tersedia pada final Coppa Italia. Selain itu ada kabar dari Emerson Royal yang berjuang kembali merumput setelah mengalami cedera betis yang parah saat melawan Girona di Liga Champions pada Januari lalu. Saat ini mantan bek sayap Tottenham dan Barcelona itu telah melakukan latihan secara individu. Dengan AC Milan yang memilih untuk melanjutkan pembangunan stadion baru di San Siro membuat tanah di San Donato menjadi tanda tanya besar. Proyek San Donato sekarang tampaknya menjadi terbengkalai setelah Rossoneri setuju untuk membangun stadion bersama Inter di lahan San Siro. Tetapi ada beberapa ide yang muncul tentang proyek tersebut yang dilaporkan Pietro Mezzara. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Apa yang akan terjadi dengan investasi di San Donato setelah proses pembelian San Siro yang segera dimulai? Pertanyaan itu sah muncul mengingat klub telah mengeluarkan jutaan euro untuk proyek tersebut, tetapi daerah itu tidak akan menjadi proyek perumahan, tapi tanah itu akan digunakan untuk membangun pusat olahraga baru Milan untuk sektor para pemain muda. Kontrak saat ini dengan Vismara akan berakhir pada 29 Juni 2027 dan pada tanggal itu pekerjaan fasilitas baru bisa dimulai. Saat ini dalam rencana klub ada renovasi yang akan dilakukan pada fasilitas di pusat olahraga Milanello. Pada bulan November selama kunjungan ke Valdebebas, para manajemen Rossoneri hadir dan membuat banyak catatan tentang bagaimana mereka bekerja untuk memperbarui fasilitas untuk menjadi lebih modern.